Salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat. Kebaktian Minggu 17 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing tepat jam 7 pagi. Pengumuman mengenai peribadatan. Satu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebaktian. Masing-masing orang mempersiapkan diri selayaknya hendak melaksanakan ibadah dalam ruang kebaktian gereja. Pemimpin kebaktian dalam rumah-rumah adalah presbiter. Namun jika tidak ada, anggota keluarga yang disepakati dapat melaksanakan sebagai pemimpin ibadah. Diharapkan masing-masing keluarga menyiapkan meja altar di rumah. Mengenai persembahan-persembahan, kolekte yang dikumpulkan dapat diberikan kepada koordinator rayon atau wakil bendahara majelis jemaat, pengajar Febriani Lado. Sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing setelah selesai kebaktian minggu. Untuk membantu orang tua mengajar anak-anak, dapat dilihat di channel YouTube GSM Tamariska. Mohon jemaat mensubscribe channel yang dimaksud. Kita masuk pada pengumuman lainnya. Kamis 21 Mei 2020 adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk itu, jemaat akan beribadah bersama pada Kamis pagi. Bahan ibadah akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Majelis yang bertugas dalam peribadatan adalah Rayon 1. Untuk itu diharapkan Presbiter Rayon 1 melakukan syuting untuk siaran tunda pada Rabu 20 Mei 2020 pukul 10 di Gedung Kebaktian Jemaat Gemit Tamariska Maulava. Himbauan dari Majelis Sinode Gemit kepada seluruh jemaat Gemit agar pada tanggal 21 Mei 2020 jemaat melakukan puasa dan doa sepanjang hari untuk meminta Tuhan berkenan menyembuhkan dunia dari COVID-19. Doa puasa dimulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 15 WITA. Dan kalau jemaat dapat bertahan, maka dapat dilakukan pada pukul 6 sampai pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam puasa ini adalah jemaat dapat memilih sendiri jenis puasa, yakni tanpa makan dan minum sama sekali, atau tanpa makan dan diperbolehkan untuk minum secukupnya. Waktu-waktu doa khusus sepanjang doa puasa, yakni pukul 6, pukul 9, pukul 15, dan pukul 18 WITA. Pada jam-jam ini diharapkan jemaat ada dalam pergumulan doa bersama dan doa pribadi, sambil membaca Alkitab dan melakukan nyanyian pujian kepada Tuhan. Pukul 6 WITA, pendeta akan berdoa bersama beberapa jemaat di gedung kebaktian. Selanjutnya, Majelis Sinode akan menerbitkan SOP untuk pelaksanaan tabisidi dan pemberkatan nikah. Untuk itu, pelayanan dapat dilaksanakan dengan mengikuti SOP yang akan dikirimkan ke jemaat-jemaat. Laporan keuangan terdapat di halaman akhir. Dimohon kepada setiap jemaat untuk lebih memperhatikan saudara seiman dan sesama yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadilah tangan Kristus yang terulur untuk menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang membutuhkan. Pelayanan diakonia akan terus dilaksanakan kepada jemaat yang membutuhkan. Maka diharapkan agar jemaat-jemaat berkenan memberi bantuan berupa beras atau kebutuhan pokok lainnya untuk kemudian disalurkan oleh gereja. Demikian warta pelayanan jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan. Sepanjang kita masih hidup, kita akan terus bergumul dengan berbagai masalah, kesulitan, kepahitan, dan penderitaan. Dosa menyebabkan kita harus terus bergumul dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan ini. Akan tetapi, di tengah kesulitan ini, kita punya kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang mengasihi kita akan selalu menyertai dan menolong kita. Ia telah membuktikan kasih-Nya sepanjang perjalanan kehidupan. Saudara, merayakan kepastian penyertaan Tuhan, maka pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kita beribadah di bawah tema Tuhan tidak pernah merayakan kita. Firman Tuhan yang menolong kita memasuki ibadah ini terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat disilahkan berdiri. NKB 140, bila aku berdoa. Jiwaku bila ku berdoa, Dia dan ku bertemu bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Bila ku berdoa, hatiku pun bergemar. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau juga. Silahkan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 dan ayat 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. NKB 131, Tuhanku pimpinlah. Ku lemah
Saudara-saudari, kita adalah makhluk terbatas. Di dalam keterbatasan, banyak kali kita tidak mengerti sehingga kita meragukan kasih Tuhan dan mengabaikan kehendak-Nya. Kita lalu jatuh ke dalam dosa dan harus menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita. Sayangnya, seringkali hukuman Tuhan tidak membuat kita jerah, namun justru kita menuduh Tuhan berlaku tidak adil kepada kita. Saudara, sesungguhnya kita tidak layak bagi Tuhan. Terlalu banyak kita melukai Tuhan, padahal Tuhan selalu mengasihi dan menolong kita. Andai kita bisa berirman seperti Ayub yang dalam kesukaran dan penderitaannya, ia tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepadanya. Saudara, mari gunakan kesempatan ini untuk berdoa memohon belas kasihan Allah atas kita. Sesungguhnya Allah mendengar kita dan Ia mau mengasihani serta mengampuni kita. Mari kita menundukkan diri kita berdoa memohon pengampunan dosa. NKB 162 meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang tulus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Mari kita berdoa untuk mengaku akan kesalahan kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami datang kepadamu, berlutut di hadapanmu, dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang rendah di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang selalu menyakiti hati kudus-Mu Tuhan. Untuk itu, pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Ya Tuhan, kami selalu menyakiti hati kudus-Mu. Kami selalu menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami mohon atas kasih-Mu terhadap kami, sehingga kami dibersihkan, kami disucikan, dan kami dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. NKB 162 meskipun di dalam lembah.
berperang melawan dosa. Oh betapa aku lemah, aku nyaris putus asa, serta maut hampirlah. Aku pasrah berteluh, dan imanku pun teguh. Hormat kasih sayang Tuhan, sobat dari Dia. Untuk menerima berita anugerah dari Tuhan Allah, maka dalam kasih Kristus saya undang semua kita mari berdiri. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 11. Demikianlah berita anugerah Allah. Marilah kita membangun komitmen hidup baru dan bersama-sama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan litani pujian berdasarkan Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10 secara bersahut-sahutan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. NKB 201 di Jalan Hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa
kesalahan dan darahnya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Inilah firman Tuhan yang mengiringi pemberian persembahan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpilih. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan kolekte, perpuluhan, nasar Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa ini untuk menjadi kebaran dalam kehidupan kami, kehidupan gereja kami, dan di mana saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh ucapan syukur ini hanya
hamba serahkan ke dalam tangan Bapa surga, biar Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dalam kesempatan berbahagia ini dipilih dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami ingin mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari firman-Mu ya Bapa. Untuk itu kami mohon kiranya Allah Kudus menolong kami semua, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakan, sehingga kami semua dikaruniakan hikmat surgawi, sehingga kami dapat mengerti, memahami. Dan walaupun pemikiran kami yang terbatas tidak mampu untuk memahami firman Tuhan, berikan kami iman untuk kami mengimaninya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin.
Yohanes 14 ayat 15 ayat yang ke-21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang membaca, mendengar, terlebih mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Baik, yang menjadi tema permenungan dalam khotbah pada hari ini, Minggu 17 Mei, tema kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai manusia, Papa Mama, kita selalu diperhadapkan dengan dua hal yang bertentangan, dan kita kasih kelompok terhadap pertentangan itu, yakni hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan hati. Seperti kita bikin kelompok, masalah itu masuk di kategori hal yang tidak menyenangkan hati. Berkat itu masuk kategori dan kita kelompokkan di hal yang menyenangkan hati. Juga ada beban, ada kelegaan, ada derita, ada sukacita. Sebenarnya pengelompokan seperti ini itu adalah tanda bahwa sebenarnya kita hanya mau menerima hal yang menyenangkan hati saja, dan kita menolak hal yang tidak menyenangkan. Sekalipun kita tahu bahwa dalam hidup, selama kita masih Tuhan berikan anugerah kehidupan, kita pasti akan mengalami hal-hal ini, beragam hal ini, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, sebagai bentuk penolakan kita terhadap hal-hal yang kita kelompokkan sebagai hal-hal yang tidak menyenangkan, maka ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, seperti misalnya duka cita terjadi, kehilangan terjadi, maka tidak sedikit orang yang akan bilang begini, coba sonde pernah kenal, maka sonde akan sesakit ini karena beta harus kehilangan seperti ini. Padahal kita tahu, kalau kita menerima sesuatu, akan ada masanya di mana kita akan kehilangan itu. Itu realitas yang kita sadari bersama. Atau orang pacaran enak, nikmat, jatuh cinta itu menyenangkan, tapi begitu putus, tidak sedikit yang kemudian bilang, coba beson pernah kenal lu, beta sonde akan tersakiti oleh lu. Coba ketendusan pernah ketemu dulu, Jolusan pernah ngomong cinta dengan beta. Kekasih-kekasih Kristus,
hal yang tidak menyenangkan hati, itu selalu kita tolak, dan itu muncul dari pernyataan-pernyataan penolakan kita seperti itu. Kita selalu menolak hal yang tidak menyenangkan hati, dan kita mengungkapkan penolakan-penolakan itu dengan kata-kata yang kasar. Coba, andai ada orang yang terima hal yang menyenangkan hati, lalu dia bilang begini, coba susah saya yang datang. Nah, ini artinya ada ketidakseimbangan di situ. Realitasnya adalah hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, masalah, kesenangan itu pasti terjadi, tapi kita hanya mau menolak yang senang, kita hanya mau menolak berkat saja. Sementara kalau dia tidak menyenangkan, masalah, duka cita, kehilangan, rugi, gagal, kita tidak mau terima. Tapi dia menjadi tidak adil, karena kalau hal yang menyenangkan kita syukuri luar biasa, tapi kalau hal yang tidak menyenangkan kita bikin pernyataan-pernyataan yang kasar dan menolak, sekalipun kita pasti mengalaminya. Bapak mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh Alkitab yang bergumul dengan soal hanya mau terima yang baik saja dan menolak hal yang tidak baik adalah Ayub dan istrinya. Ayub ditampilkan dalam cerita Alkitab sebagai tokoh yang mau menerima semua penetapan Tuhan atas hidupnya. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu keuntungan atau rugi, entah terima atau kehilangan. Sementara istrinya, dia hanya mau menerima yang baik, dan yang buruk tidak mau diterimanya. Kalau kita baca kisah Ayub, kita akan menemukan kisah tentang seseorang yang memiliki semua yang diingini manusia. Dia paling kaya raya pada waktu itu. Dia punya segala sesuatunya, kekayaannya berlimpah. Dia punya anak laki-laki maupun anak perempuan. Tubuhnya sehat, dan ditambah lagi dia punya kualitas rohani yang mumpuni. Tidak ada satu orang pun yang di bumi yang didapati oleh Allah sesaleh dan sebaik Ayub. Tapi kemudian dia mengalami perubahan total dalam hidupnya. Hidupnya yang melulu menyenangkan tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi hal-hal yang masuk kategori tidak menyenangkan. Semua jenis penderitaan yang bisa ditimpakan kepada seorang manusia ditimpakan kepada Ayub. Dia jatuh miskin, dia harus mengalami duka cita yang mengerikan sekali, karena pada satu waktu anak laki-laki 7 orang, anak perempuan 3 orang mati mendadak. Siapa yang sanggup mengalami penderitaan semengerikan itu? Siapa yang sanggup tanggung? Kita bisa bilang bahwa rasanya tidak akan ada yang sanggup melewati kengerian beban derita seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi tidak sampai di situ saja. Ayub juga harus tertimpa penyakit parah pada kulitnya, sehingga kulitnya itu penuh dengan luka dan membusuk. Dan saking ngeri penyakit itu, dia ambil beling lalu dia garuk dia pun kulit. Dia ambil beling dan garuk dia pun kulit. Ngeri sekali penderitaan itu. Di balik kisah keadaan Ayub yang tercatat dalam Ayub 2, kita bisa melihat pergumulan antara Ayub dan istrinya. Istri Ayub bergumul, bukan hanya Ayub yang bergumul. Istri Ayub pun bergumul, mempertanyakan kehadiran Allah dan mengapa Allah menimpakan penderitaan sengeri itu kepada dirinya, kepada suaminya, dan kepada anak-anaknya. Istri Ayub tidak bisa menerima semua kengerian penderitaan itu, hal-hal yang masuk kategori tidak menyenangkan dan buruk itu. Mudah menerima hal yang baik, karena memang wajar dalam pikiran istri Ayub bahwa mereka diberkati melebihi orang lain.
Karena suaminya, yakni Ayub ini orang saleh, orang jujur, takut Tuhan, menjauhi yang jahat. Saking baik dan salehnya Ayub, dalam penilaian Allah sendiri, tidak ada satu orang pun yang di bumi yang sebaik dan sesaleh Ayub. Maka memang dengan kualitas iman, kualitas rohani, kualitas spiritualitas seperti Ayub, pantas ia diberkati. Sayangnya dalam penilaian istri Ayub, ketika melihat kualitas iman sesempurna Ayub, tapi ia harus mengalami penderitaan sebegitu hebat, bagaimana bisa diterima oleh istrinya? Akan tetapi, sekalipun hidupnya terlihat seperti hidup yang ditinggalkan dan dikutuk oleh Allah, namun kita bisa mendapati, kita bisa melihat kisah ini, bagaimana Ayub berespon dengan Tuhan dan keadaan dirinya. Alkitab mencatat bahwa Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam pergumulan hebatnya, Ayub duduk di tengah abu. Tindakan duduk di tengah abu adalah tanda bahwa ia merendahkan diri di hadapan Allah. Ia menempatkan dirinya saking hinanya, dia sama nilainya dengan abu. Dan dia berserah sepenuhnya. Tuhan Allah mau bikin dia seperti abu pun terserah Tuhan. Melihat bagaimana Ayub hidup sudah begitu ngeri, ditinggalkan, dinilai oleh istrinya sebagai keadaan ditinggalkan dan dikutuk oleh Allah. Bagi istri Ayub itu tidak benar. Maka ia menyuruh Ayub untuk mengutuk Allah dan lebih baik mati saja. Sebab baginya percuma beriman kepada Tuhan. Toh Tuhan tidak peduli lagi. Toh Tuhan sudah kasih tinggal. Bahkan Tuhan pukul dengan keras. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Cara memahami kehadiran Allah dalam hidup seperti yang dipahami oleh istri Ayub, sebenarnya itu adalah cara kita. Kita mengira bahwa Allah hadir hanya ketika hidup enak, ketika hidup berkelimpahan, ketika hidup tanpa masalah. Sebaliknya, ketika hidup penuh masalah, penuh derita, maka kita berteriak. Dan kemudian kita mengira Tuhan sudah kasih tinggal kita. Kita mengira Tuhan sedang hajar kita. Tuhan sedang kutuk kita. Berhadapan dengan model beriman seperti istri Ayub, maka Alkitab mencatat bahwa Ayub menegurnya. Kita bisa lihat di Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10 mencatat, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kekasih-kekasih Kristus, menilai cara beriman istri Ayub. Mungkin ada di antara kita yang mencelanya. Dan kita labeli itu cara beriman yang salah, yang tidak pantas, yang tidak patut, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kita mau jujur, seperti itulah cara beriman kita. Kita selalu memahami kehadiran dan berkat Allah ada bagi kita. Kalau hidup hanya menyenangkan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan Allah, kau sudah berkati aku ketika hidup enak. Kita merasa Allah sedang dekat kita dan peluk kita ketika hidup enak, ketika berkat melimpah, ketika sehat. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, kita menuduh Allah berlaku tidak baik. Kita menuduh Allah sudah kasih tinggal kita. Kita menuduh Allah tidak peduli lagi kepada kita. Padahal benarkah demikian? Teks bacaan kita, Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat 21, berisi kisah tentang saat di mana tinggal sesaat lagi, tinggal sedikit lagi, sebentar lagi
Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid. Di saat seperti itu, Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada mereka bahwa Ia tidak pernah meninggalkan mereka, dan itulah Allah. Allah tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Allah selalu menyertai manusia dalam setiap keadaan. Pun ketika kita mengabaikan Allah, Allah ada bagi kita. Bapak Mama, seluruh Alkitab, isi Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, berisi cerita tentang karya Allah dalam kehidupan manusia. Karya yang membuktikan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun keberdosaan membuat kita menjauhi Allah, sekalipun kita tidak layak untuk diberkati, sekalipun kita tidak layak untuk dikasihi, tapi Allah tetap mau mengasihi kita, menolong dan menyelamatkan kita. Manusia, buatan tangannya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berulang-ulang Alkitab mencatat kepastian pernyataan Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun kita. Dia selalu menyertai kita. Kalau kita baca bagaimana pertemuan Allah dengan tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, berulang-ulang Allah memberikan pernyataan ini. Oh, Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Dia akan terus memberkati mereka. Dia akan terus menjadi Allah kita. Juga kepada umat Israel, Allah mengulang perjanjian ini. Kepada Musa, Allah menyatakan pernyataan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Kepada Yosua juga, kepada para nabi juga, ulang-ulang Allah memberi pernyataan ini. Pernyataan yang tidak saja bagi orang-orang yang hidup pada masa Alkitab ditulis, tetapi juga pernyataan yang diteruskan kepada kita sampai hari ini. Bapak Mama, coba kita lihat bagaimana indahnya pernyataan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat di Kejadian pasal 28 ayat 15. Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 28 ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Janji ini diteruskan kepada kita sampai saat ini. Kepastian bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita diulang oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kemudian dilanjutkan kepada kita, murid-murid Tuhan pada masa kini. Sekalipun secara fisik, murid-murid tidak dapat lagi menyentuh Yesus. Namun Ia yang bangkit adalah Tuhan yang akan tetap menyertai. Dan Ia memberikan Roh Kudus yang akan membuat kita mengenal Tuhan dengan sungguh dan terhibur oleh penyertaan dan pertolongannya. Sampai di sini, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita tanpa syarat? Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat 27 mencatat bahwa penyertaan Tuhan mengkondisikan beberapa persyaratan. Pertama, Tuhan mengingini kita mengasihi Dia. Ayat 15 dari bacaan kita, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, kekuatan dari mengasihi Yesus adalah pendorong terkuat untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya.
Dan dengan demikian di dalam mengasihi Tuhan, Tuhan akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberi Roh Kudus kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Dan dengan kehadiran Roh Kudus, maka setiap orang percaya akan lebih mengenal Tuhan dan mendapatkan kekuatan lebih untuk melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Persyaratan kedua, Tuhan menginginkan kita menuruti segala perintah-Nya. Tuhan Yesus menegaskan di ayat 21 bagian A bacaan kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya, melakukan perintah Tuhan akan menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita terbukti telah menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan. Dan buktinya adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Di sini iman dan perbuatan sejalan. Mengasihi Tuhan itu mesti dibuktikan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, Tuhan ada di hatiku, tapi tanpa aksi sama sekali dari tindakan mengasihi Tuhan itu. Dengan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukan kehendak-Nya. Maka dengan demikian penyertaan Tuhan ada. Dan sebaliknya, karena Tuhan menyertai kita, sebab kita mengasihi Dia, maka Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan semua kehendak dan kebenaran Tuhan. Tidak bisa dilepaskan sama sekali. Bagaimana iman dan perbuatan kasih. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Dengan demikian, maka dari tema bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, benar adanya. Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita. Setiap kita, orang-orang pilihan Allah, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengimani Allah dalam Yesus Kristus, dia punya kepastian ini. Ada Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus kepada para rasul. Kita lihat lagi ayat 17 dari bacaan kita. Tuhan Yesus bilang, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pernyataan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa dunia tidak mengenal dan karena memang tidak mengerti bagaimana Tuhan menyertai orang-orang pilihannya, orang-orang yang mengasihi Dia dan dikasihi oleh Dia. Tetapi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu mengenal Roh Kudus. Kita tahu persis bahwa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita tahu persis bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah terus menyertai kita dan Dia akan menyelamatkan kita. Dia selalu bahkan menyelamatkan kita. Kalau begitu, maka tidak benar, rasanya tidak benar kalau orang percaya ada yang mempertanyakan kehadiran Tuhan. Dengan pernyataan bahwa seolah-olah Tuhan sudah kasih tinggal dia, Tuhan tidak lagi menyertai dia. Karena orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia punya kepastian bahwa dia bersama-sama dengan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Tanda dari orang yang tidak ditinggalkan oleh Allah, orang yang disertai oleh Allah, adalah dia tidak pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Ia juga tidak pernah mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan, karena dia tahu kasih dan kebaikan sudah ada dalam hidupnya. Ia juga menerima semua penetapan Tuhan. Ia juga melakukan semua kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Apakah itu mudah? Tidak. Melakukan kehendak Tuhan tidak mudah. Tapi Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu melakukannya.
Dan juga tanda dari orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang itu akan menunjukkan kasih yang nyata kepada Allah melalui kasihnya kepada sesama. Dan hidupnya pasti penuh dengan buah-buah roh. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita semakin bergumul karena semakin banyak orang di sekitar kita yang terinfeksi COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, milikilah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini saatnya kita tunduk dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman yang sungguh. Ini saatnya kita melakukan kehendak Tuhan di tengah badai pandemi ini. Lalu jalani semua susah ini dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Percayalah akan apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan terima semua pemberian Tuhan. Entah dalam penilaian kita itu tidak menyenangkan. Bergumul dengan virus ini, penyakit ini, ancaman ini tidak menyenangkan. Tapi mari kita beriman seperti Ayub. Yang menerima semua penetapan Tuhan. Entah baik, entah buruk. Ayub dalam imannya, ia berkata kepada istrinya, sebagaimana dicatat dalam Ayub pasal 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Maka jadilah seperti Ayub, di mana dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadilah seperti Ayub yang menerima yang baik dan yang buruk, karena semuanya diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita. Dan pada akhirnya kepastiannya adalah sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sebab cara kerja Allah tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Baik, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersyafaat kepada Tuhan, sebagaimana warta yang diberitakan kepada kita dalam warta jemaat, bahwa pada tanggal 21 Kamis 21 Mei kita akan melakukan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kepada jemaat Tuhan akan dikirimkan liturgi dan juga khotbah seperti ini yang bisa diikuti di channel YouTube GSM Tamariska. Dan harapannya supaya pada tanggal 21 nanti bersama semua orang percaya, bersama semua anggota gereja, kita bergumul dalam doa puasa yang sungguh kepada Allah. Tata cara doa puasa bisa Bapak Mama lihat pada warta pelayanan jemaat yang dikirimkan ke rumah masing-masing. Terserah Bapak Mama mau melakukan bentuk doa puasa yang mana. Waktu silahkan pilih, jam 6 pagi sampai jam 3 sore, atau kalau sanggup jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tentang puasa ini, bagian terpenting bukan makan atau minum, bukan tidak makan atau tidak minum, tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita merendahkan diri kepada Tuhan dalam pernyataan bahwa kita hidup dari Tuhan. Maka sepanjang hari Kamis nanti, bagi Bapak Mama yang turut dalam doa puasa ini, selalu ada di dalam doa kepada Tuhan.
sepanjang hari itu menjadi hari doa kita bersama. Mengenai soal tidak makan dan tidak minum, ada banyak jenis puasa. Bapak Mama silahkan pilih sendiri. Kalau ada yang sanggup di antara kita yang sanggup, tubuhnya sanggup, kita bisa tidak makan dan tidak minum sama sekali. Tetapi ya sebelum berpuasa diharapkan itu makan dan minum yang cukup. Kalau tidak sanggup silahkan. Ada juga model puasa di mana kita tidak makan tapi boleh minum secukupnya. Silakan Bapak Mama pilih. Tapi yang pasti marilah kita ada pada pergumulan doa puasa di hadapan Tuhan. Alkitab mengingatkan kita untuk melakukan itu. Banyak cerita yang bisa kita lihat dalam Alkitab yang menjadi referensi bagaimana Tuhan menginginkan kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dan berpuasa bersama. Tuhan pasti menolong kita. Pada hari Kamis nanti menutup doa puasa, saya dan beberapa orang anggota jemaat serta presbiter, kita akan bersama berdoa di gereja. Kita tidak bisa memberikan undangan terbuka kepada jemaat untuk doa bersama, karena nanti melanggar SOP kita, tapi ada beberapa orang yang akan dihubungi atau jemaat yang berkehendak hati ingin sekali untuk turut dalam doa itu, silakan menghubungi saya atau majelis jemaat harian. Baik Bapak Mama, inilah hal-hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering mencuci tangan, dan berdoa senantiasa. Tuhan pasti tolong kita, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita teduhkan diri kita di hadapan Tuhan, guna kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami tunduk kepadamu Tuhan. Di dalam iman dan percaya yang sungguh, ya Allah yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami buatan tangan-Mu Tuhan. Dan sepanjang kehidupan kami menjadi kesaksian tentang betapa Engkau Allah mengasihi kami. Sampai saat ini Engkau masih menyelamatkan kami dan selalu menolong kami. Maka kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami dan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami serahkan kehidupan kota ini ke dalam tangan-Mu, provinsi ini, bangsa ini, bumi ini, umat-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, beri kami iman, supaya kami mengerti bahwa apapun yang diperhadapkan kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah, beri kami Roh Kudus, agar kami mampu untuk menjalani semua penetapan-Mu dalam iman. Tuhan Allah, pandanglah setiap hamba-hamba-Mu yang menunduk dalam doa ini. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu Tuhan dan jamahlah masing-masing kami. Dan buatlah kami mengerti akan kasih kebaikan-Mu dan cinta-Mu bagi kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Allah. Berkatilah karya kerja dan usaha kami Tuhan Allah. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan Allah. Kasihanilah kami, bermurah hatilah kepada kami Tuhan Allah. Kami mohon berkat-Mu atas keluarga kami. Semua mereka yang tinggal dalam rumah kami, semua mereka yang kami kasihi ini, kami yang berkumpul dalam rumah-rumah ini, berkati kami semua Tuhan Allah. Dengarlah setiap harapan-harapan kami, cita-cita kami.
Dan buat keluarga kami terpesona akan betapa baiknya Engkau menjawab kami. Berkatilah seluruh jemaat ini Tuhan, Tamariska ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas gereja Tuhan ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk Bapak Lado yang saat ini bergumul dalam sakit. Tuhan jamah dan dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang bergumul dalam lemah tubuh karena usia. Tuhan tolonglah mereka, anak-anak kami. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja Masehi Injili di Timor. Dengan segala pergumulannya Tuhan tolonglah. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu bagi kota kami, bagi provinsi kami. Ada saudara-saudara kami yang telah menderita sakit ini. Tuhan Allah, jamahlah mereka Tuhan Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dan sembuhkan. Kami tahu pasti Allah berkuasa untuk memulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Dan virus ini terlalu kecil bagi Allah. Maka tunjukkanlah kasih dan kuasa-Mu kepada kami Bapa, supaya kami menjadi takut dan takluk kepadamu. Tuhan Allah, berkatilah pemerintah kami dengan hikmat-Mu, agar mereka tahu apa yang terbaik untuk kehidupan masyarakat. Berkatilah para dokter, para perawat, para tenaga-tenaga kesehatan yang berperang untuk melawan virus ini. Tuhan Allah, berikan kami hati yang bisa berbagi di tengah kesulitan ini, agar kami menjadi tangan Allah yang terulur dan lidah Allah yang memberkati, supaya jangan sampai ada orang-orang di sekitar kami yang menjadi menderita sendirian. Beri kami roh-Mu dan kepekaan iman, agar kami menjadi tanda kehadiran-Mu di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Allah, kami tahu pasti Bapa sudah jawab kami, dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sambut kami dalam kemuliaan kasih-Mu selalu Tuhan Allah. Pulihkan kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi kami, dan sembuhkanlah bumi kami Bapa. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan penolong kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami, gereja kami, seluruh umat manusia, orang-orang miskin, orang-orang susah di mana saja ke dalam tangan-Mu. Ya Allah, Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan. Dengarkan doa yang bersama kami ucapkan menurut doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk melakukan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita secara bersama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amanat pengutusan bagi kita terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 hingga ayat 25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. NKB 143 Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Milikilah kepastian iman bahwa Allah mengasihimu dengan kasih kekal, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Teduhkanlah diri, arahkanlah hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Allah saja, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian penutup NKB 143 Janji yang Manis, ayatnya yang kedua. Yakin dan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baik, demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan masing-masing jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh mensyukuri hari anugerah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.